juga saya menjual barang-barang saya. Karena kekurangan biaya gitu. Sampai karena, jualan barang-barang? Iya, barang-barang saya yang saya punya, emas-emasan saya jual. Emas yang saya pakai ini habis gitu. Dari Indonesia itu padahal? Iya, karena untuk makan saja nggak ada. Dari pagi sampai malam saya nggak tidur, nangis gitu. Pengennya ke Indonesia lagi karena kan fun di Indonesia ya, apalagi bekerja di sebuah instansi bank, keren kan, gajinya keren, tiap bulan ada yang ngasih. Itu sampai kebayang saya gajian gitu loh, karena setiap bulan gajian kan di bank kan. Jadi sampai mimpi-mimpi. Saya membantu, kemudian diajarin. Nah, bapak mertua saya almarhum itu mempelajari saya lama sekali untuk belajar membuat bakso gitu. Jadi saya belajar baksonya dari beliau. Oh, jadi ini ilmu mertua ya? Iya, iya. Anda mengikuti program Bincang-Bincang dengan Diaspora Indonesia di Washington DC dalam podcast Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan dan saya Supriyono dan Alam. Saya punya satu usulan. Kalau pemirsa pengen tetap hidup semangat dan sehat, harus makan yang enak. Wah, itu salah satu ciri kan, makan enak dan sehat. Makan enak itu apa? Jadi karena hidup sekali harus benar-benar menikmati makanan yang disenangi. Misalnya seperti bakso. Wah, itu susah itu ditemukan susah di Amerika kan. Di Amerika. Tapi ada orangnya. Tapi untungnya ada satu warga Indonesia di daerah Maryland sini yang terkenal karena baksonya yang enak sekali. Waduh, siapa dia, kenalin dulu. Nama saya Nana Tegal. Kok Nana Tegal itu nama asli atau nama bukan asli ini? Nama panggung. Nama Nana itu panggilannya, nickname-nya Nana. Kecilnya Nana. Tegalnya karena orang tua saya berasal dari Tegal. Untuk mengenang tempat saya dilahirkan di sana. Nama tambahan Tegal itu saat di Amerika saja? Iya, Nana Tegal. Setelah pindah dari Indonesia ke Amerika. Bangga dengan Tegal ya, bangga? Bangga sekali karena ada khasnya di situ ya. Apa itu? Di Tegal itu sebetulnya oleh-oleh Tegal itu disukai banyak orang. Gitu. Seperti apa misalnya itu? Seperti tahu aci yang saya buat sekarang, pilus Tegal, telur asin, bebek belengong, sate kambing muda, sate batibul, bawah 3 bulan tuh namanya warteg. Di Tegal justru nggak ada warteg, di lain tempat nggak ada karena pindah ke Jakarta wartegnya banyak yang buka di sana. Dan bahasanya juga terkenal, ngapak-ngapaknya. Iya. Dan terkenal juga di kalangan warga Indonesia di sini. Memang kalau ngomong bahasa ngapak ini sangat membuat orang tertawa, terpesona Mbak. Pancen. Orang Tegal laka-laka. Nah ini kan, kok akhirnya menjadi terkenal karena bakso ini gimana ceritanya? Ceritanya waktu saya tinggal sama bapak mertua, saya belajar dari beliau. Oh, dari bapak mertua? Bapak mertua saya tinggal setelah menikah, saya diajak ke Jakarta, terus tinggal sama bapak mertua. Sejak dari situ saya diajarin masak, saya membantu, kemudian diajarin. Nah, bapak mertua saya almarhum itu mempelajari saya lama sekali untuk belajar membuat bakso. Gitu. Jadi saya belajar baksonya dari beliau. Oh, gitu. Jadi ini ilmu mertua ya? Iya. Terus mulai kapan itu kemudian punya inisiatif jualan bakso di Amerika ini? Datang ke sini 2001. 2005 saya sudah mulai belajar karena melihat situasi di sini nggak ada yang memasak bakso. Saya belajar membuat bakso, ingat dari belajar dari almarhum gitu. Terus dagingnya juga mudah didapat di halal meat gitu ya. Jadi saya mulai dari situ belajar. Gitu. Jadi memang daging halal ya? Dagingnya halal Pak. Karena di sini banyak yang bermukim orang Muslim ya, harus halal. Nah dulu jualan di rumah gitu, lewat WhatsApp gitu, siapa yang mau pesan, banyak yang pesan. Catering ya, catering. Tapi saya tidak catering, tidak diharuskan seminggu sekali, tidak. Siapa yang pesan saya akan membuat.
Karena saya sebagian bekerja di luar gitu. Jadi saya juga ada double job selain itu. Ini yang second job. Second job. Nah, first jobnya apa dulu? Pekerjaan yang pertama sebetulnya babysitter. Sudah lama ya, dari 2002 saya sudah babysitter. Ganti-ganti anak atau sudah berapa anak itu yang di? Iya, ganti-ganti bos, ganti-ganti bos. Kemudian ganti-ganti bahasa juga. Bahasa ada yang orang Korea, bahasa orang Jerman gitu. Orang Pakistan, orang Tegal nggak ada ya? Orang Tegal bingung bahasanya. Dikasih bakso anak-anak gitu. Orang Tegal sendiri, dulu saya sendiri punya babysitter ya. Sekarang saya malah jadi babysitter. Nah, itu beda sekali di Amerika sama di Indonesia. Di Indonesia iya. Nah dulu bayangkan nggak misalkan jauh-jauh dari Indonesia ke sini, di sini kemudian ya jualan bakso, kemudian juga jadi babysitter gitu. Ya kadang itu rencana saya dengan rencana Allah itu lain ya. Pengennya saya tinggal di Indonesia bersama suami, bersama anak, tumbuh di negeri sendiri. Tapi ternyata Allah punya rencana lain gitu. Ternyata di Amerika itu lebih bagus yang saya bayangkan, di mana di Indonesia itu dulu saya pernah kerja di bank gitu, di bank pemerintah, sudah mendapatkan program pensiun gitu. Jadi sudah mantap kerjanya. Ternyata Allah memberikan rezeki di Amerika. Ternyata lebih yang saya bayangkan. Mana dapat penggantian dari sini gitu ya, asuransinya gitu. Ternyata lebih bagus gitu. Dan merasa misalkan dulu akan longso lah. Wah, di Amerika saya harus bekerja keras seperti ini jadi babysitter, kemudian harus masak bakso. Sementara kalau di Indonesia kan dulu saya di bank gitu. Nggak ada perasaan-perasaan seperti itu. Pertama kali datang, yang saya bayangkan Amerika itu udah tinggal enaknya saja, jalan-jalan dapat uang. Ternyata ya harus kerja keras gitu, karena melihat pasangan hidup saya tidak mau berpisah gitu ya, biar bersama-sama hidup bersama anak gitu. Saya izin dulu, tanpa izin dari suami kan tidak boleh bekerja ya. Jadi saya izin dulu, bolehkah saya bekerja di luar gitu. Kerjaan apa? Ada yang menawarkan babysitter, katanya gajinya lebih besar. Ternyata saya pilih-pilih, dia orang Islam bukan gitu. Tapi karena saya kan harus sholat juga ya gitu. Jadi saya paling tidak harus memilih bos. Kebetulan bos yang ditawarkan itu orang Islam, jadi saya masuk saja kerja di situ. Gitu. Di mana waktu itu? Pertama kali di orang Pakistan, dokter. Gitu. Dokter Pakistan. Iya, dokter. Terus nggak saya bayangkan gitu ya. Kenapa? Karena dikirain tinggal kerja saja. Ternyata babysitter di sini harus bisa, pertama harus punya surat. Yang kedua harus ngedrive, nyupir ya. Nyupir itu juga harus punya lesson, harus tes gitu ya. Tes drive itu sampai 5 kali nggak lulus karena bahasa saya Tegal kan. Ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris ala Tegal. Gitu ya. Gimana sih? Iya, baru keluar soalnya saja sudah hilang gitu. Ganti yang lain, bingung kan. Belum dibaca gitu sudah hilang. Jadi tesnya itu begitu. Sehingga saya nggak lulus gitu. Sampai 5 kali malu kan tes gitu. Teorinya itu. Iya. Belum yang tes drive-nya. Tes drive-nya kepriben. Berapa kali itu? Ngerem. 2 kali. Oh, 2 kali. Yang itunya tes teorinya 5 kali baru lulus gitu. Sampai di malu-maluin sama anak saya, bahasa Inggrisnya belajar dong gini. Mama bahasa Tegal terus sih. Habis kalau kakak-kakak nelpon kan bahasa Tegal ya kan, gitu. Ngapa-ngapa dengan saudara. Iya, bahasa Tegal tentunya. Ajak lalen.
ajak lalen karo sedulur-sedulur nang Tegal. Kenceng banget. Ajak lalen. Sedulure akeh. Lah anak-anak bisa nggak bahasa Tegal di sini, yang lahir di Amerika itu? Yang di Amerika nggak bisa bahasa Tegal, bahasa Indonesia saja sedikit demi sedikit, apalagi bahasa Tegal. Makanya saya kalau ngomong jorok aja nggak pakai bahasa Tegal. Kayak mau pinjam duit 100 nih, nyileh duitnya yuk, nyileh duitnya yuk. Nah itu anak saya nggak tahu, what talking about katanya gitu. Gitu jadi ada untungnya ya, anaknya nggak ngerti bahasa Tegal ya. Nah, kembali ke bakso nih, dari dulu saya pengen punya warung bakso. Khusus warung bakso. Warung gitu. bakso. Warung bakso Nana Iya, Tegal. Nana Itu Tegal. menarik itu. Jadi sementara ini dijual di tempatnya di Indonesian Market ya. Iya. Kalau boleh tahu omsetnya berapa itu seminggunya itu? Sekali dalam Sabtu sama Minggu tuh jualnya kan? Iya, omsetnya kalau kejual semua itu saya dengan harga yang tidak terlalu tinggi sehingga habis ya 750 itu kotor. Dolar ya. Dolar. Wah, lumayan. Setiap akhir pekan saja ya. Iya. Iya. Sabtu Minggu jadi jualannya. Iya. Kan di sini selain Mbak Nana juga ada sejumlah warga Indonesia yang berjualan bakso juga kan. Nah, apa yang bedakan baksonya Mbak Nana dengan bakso-bakso yang dibuat oleh warga Indonesia yang lain ini? Pertama itu kres-kres gitu, kenyal gitu, rasa kampung kayak kampung gitu. Oh, rasa kayak bakso kampung ya. Mau dibikin kalau sudah menjadi bakso itu bisa dibikin macam-macam ini rasa juga bisa kayak rasa kampung boleh nanti dirubah resepnya. Bisa kres-kres minta yang kres-kres atau minta yang kecil atau minta yang kenyal atau minta yang bulat atau minta yang kecil bisa yang gede bola tenis juga bisa. Jadi disetornya setiap Sabtu. Jadi masaknya jam berapa itu? Jam berapa masaknya? Masaknya itu pas kapan itu? Masaknya itu saya Sabtu pagi sekali. Jam berapa itu? Sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi saya harus persiapan itu. Fresh ya. Jadi masaknya Fresh. Hari Sabtu itu juga pagi ya? ya. Iya. Nggak bisa misalkan Jumatnya atau hari Kamis gitu. Untuk makanan saya tidak bisa karena makanan saya tidak frozen ya, kecuali pentol bakso gitu ya. Pentol bakso bisa di frozen, tapi kalau yang lainnya tidak bisa. Jadi jualan hari itu adalah masakan hari itu ya. Hari itu juga, iya. Misalnya 2 kali Sabtu Minggu, jadi hari Minggunya masak lagi. Kalau Sabtunya habis, saya ada request untuk membuat lagi gitu. Ini agak capek ya, karena kan Mbak Nana juga kalau hari biasa itu kan jadi neni ya. Berapa hari itu? Saya kerjanya Selasa, Rabu, Kamis. Jadi, bisa milih hari. Oh, berapa jam sehari itu? Kerjanya 8 jam. 8 jam. 8 Dan jam. Sabtu harus masak. Sabtu harus masak sehingga saya ngambil libur hari Senin sama Jumat. Senin Jumat. Jumat. Jadi nggak terlalu capek atau merasa capek itu dengan jadwal seperti Saya itu? senang sekali karena kan hari Sabtu, Minggu, Senin udah libur kan, dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 4 hari udah libur ya kan. Nah, itu senang sekali gitu karena Jumat kebetulan libur, saya bisa anak-anak saya bisa sholat Jumat gitu kan bareng seperti tadi ya. Bisa sholat bareng gitu. Ya Mbak Nana selain dia wanita pekerja keras, dia orangnya nggak bisa diem gitu, apa aja tuh dilakuin sama dia gitu loh. Udah gitu dia caring juga ya sama keluarganya. Setiap pulang kerja itu walaupun udah menjelang malam dia tetap masak untuk keluarganya Mbak Nana. Udah gitu dia semua friendly sama teman-temannya deh pokoknya. Dalam perjalanan hidup dari tahun itu sampai sekarang pernah nggak mengalami masa-masa yang paling sulit, berat, ya? Sulit misalkan wah aku frustasi di Amerika kok voting ini udah pes aku pengen balik lagi ke Indonesia. Pernah nggak masa-masa seperti itu? Oh pernah sekali iya. Saya pernah nangis. Begini ceritanya. Waktu mempunyai anak yang kedua, kan saya punya anak satu tuh, yang kedua gitu. Saya sudah mulai income-nya sudah mulai mepet sekali gitu ya.
anak kedua. Tapi Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang ya. Didatangkan sama Allah, ibu mertua datang gitu. Tapi waktu itu saya sebelum ibu mertua datang tuh saya berat sekali karena pernah juga saya menjual barang-barang saya gitu. Karena kekurangan biaya gitu. Sampai karena, jualan barang-barang? Iya, barang-barang saya yang saya punya, emas-emasan gitu saya jual. Itu saya tanya-tanya gitu, kan emas juga saya jual gitu. Terus bukan emas yang Mas Sarip ya. Wah itu bisa. Emas yang saya pakai ini habis gitu. Dari Indonesia itu padahal? Iya, karena untuk makan saja nggak ada. Sehingga saya memanggil teman-temannya adiknya suami saya yang sudah di sini lama, saya panggilin untuk datang ke tempat rumah saya untuk kos. Jadi satu rumah itu ada 10 orang. Satu rumah? Berapa kamar itu? Itu 2 kamar. 2 kamar untuk 10 orang. Saya bersama family dan 5 orang ada di kamar. Yang depan dapur ada lagi ruangan untuk dibikin kamar lagi. Jadi 2 orang di luar disekat, 3 orang di dalam kamar. Tapi sekarang mereka itu sukses semua gitu. Jadi kita bersusah dulu ya, bersenang-senang kemudian memang ada gitu ya. Jadi saya mengalami berat sekali. Saya panggilin untuk kos di rumah saya, padahal rumah itu rent gitu ya, sewa apartemen. Padahal apartemen itu dihuni ada peraturannya untuk keluarga 2 kamar itu 1 anak, ya kan? Karena di sini anak sudah tidur sendiri, nggak boleh bareng sama orang tua ya kan? Kalau di Indonesia kan empet-empetan gitu, anget gitu ya, di sini nggak boleh gitu. Jadi berat sekali sehingga teman-teman itu membantu saya. 1 orang $250. Saya kebantu. Ya, 1.000 lebih. Saya cuman bayar 500. Tapi saya tanggung listrik segala macam, air. Itu yang membantu saya ketika saya hidupnya terbebani gitu ya, karena mencari pekerjaan juga belum tetap, anak juga kalau di sini kalau ditinggal kerja tidak boleh ya, karena di Amerika harus ada pengawasan dari orang tua atau ada yang jaga di rumah. Iya. Jadi waktu itu terbesit pengen tak pulang aja Mas, aku naik Indonesia gitu. Ya, saya pernah nangis juga. Terus ditarik sama suami saya, kenapa? Menyesal saya keluar dari bank, sekarang ikut Bank Syarif. Terus suami gimana? Dulu kerja di bank gitu kan, sekarang ikut Bank Syarif. Udah sampai sini, nanti kamu kan harus ngikut suami itu. Ya udah hukum-hukumnya keluar itu. Dari-darinya keluar semua ya. Dari pagi sampai malam saya nggak tidur, nangis gitu. Pengennya ke Indonesia lagi karena kan fun di Indonesia ya, apalagi bekerja di sebuah instansi bank, keren kan, gajinya keren, tiap bulan ada yang ngasih. Itu sampai kebayang saya gajian gitu loh, karena setiap bulan gajian kan di bank kan. Jadi sampai mimpi-mimpi bangun kayaknya sudah ditransfer sampai gitu, karena biasa setiap bulan kan gaji sudah ditransfer dari awal bulan gitu ya. Begitu bangun tidur langsung saya buka HP gitu kan, HP-nya HP jadul lagi gitu. Dah, tabungan saya sudah masuk belum? Kamu mimpi apa? Sampai ditarik suami. Ternyata tidak ada apa-apa, mimpi gitu. Itu kebawa mimpi. Sampai kebawa mimpi. Iya, jadi memang harus hidup di Amerika tuh harus struggle berjuang ya. Bekerja keras, harus berjuang, bekerja keras, tahan banting. Nggak boleh cengeng ya? Iya, nggak boleh cengeng, jangan nangis terus kayak gitu, harus bangun, wake up katanya. Ya sekarang udah inilah ya, sudah hidup mulai tertata ya, udah jualan bakso lancar, anak-anak juga baik dan sebagainya. Nah mungkin ini nih menjelang akhir kita ini kita juga pengen dengar bakso Nana Tegal, ya kan? Namanya Nana Tegal. Kalau ngomong dulu dong, mempromosikan bakso dalam seperti apa itu? Cara dengan bahasa Tegal gimana caranya? Oke, bakso nek nyong, bakso paling enak. Bakso bulat enak dimakan. Tuh, pokoknya setiap yang mau order mangga.
maring omae nyong. Terus yang Atau makan gratis neng omae nyong di sit, nang kau bayar ya. terus yang keras tadi itu perlu juga itu. Oh iya, baksone kres-kres. Mencres-mencres. Jadi Pokoknya enak top. Nah, itu kan emang luar biasa ya di sini. Iya. Ternyata bahwa warga Indonesia di sini ini Kreatif gitu. ya. Dari segi makanan kuliner pun juga ada kreativitas yang tiba-tiba muncul. Mbak yang dulu sebagai seorang pegawai bank di Indonesia, karena keadaan di sini akhirnya bisa menjual Bakso. dan sekarang udah lancar bisa ditaruh di Indonesian market. Di sini di Amerika sebetulnya lebih enak kalau cari peluang mengenai bisnis. Begitu ya. Kalau tahu caranya. Caranya ya. Saya juga di sini berjuang mati-matian gitu ya. Mati-matian. Mati-matian, nggak setengah mati ya mati-matian. Nggak setengah mati-matian gitu. Mulai dari nggak bisa bahasa Inggris, dari bahasa Tegal sampai bisa bahasa Amerika. Ini menariknya Mbak Nana ini juga ketegalannya itu sangat Dipertahankan. dan bangga menjadi Iya, senang. warga Tegal yang di sini sudah di Amerika. Dia nggak canggung-canggung untuk kalau di media sosial dengan bahasanya yang ngapa-ngapa di Facebooknya. Jadi ini tidak mengubah Amerika, tidak mengubah Ketegalannya. Nah, terima kasih sekali telah menemani kami berdua ngobrol tentang pengalaman hidup di sini ya. Ya, terima kasih juga. Ada sedihnya, ada senengnya, begitu kan? Iya, senang sekali ya karena bertemu dengan orang-orang dari katanya di sini ada Voice of America. Karena saya sendiri suka meliput juga namanya Voice of Tegal. Wah, saingan dong, bersaing. Saingan dong kita ya. Voice of Tegal. Kalau Voice of America gini, Voice of Tegal. Gitu. Wah, ini menjadi saingan Voice Amerika ini. Saingan Amerika, Tegal ya. ya. Luar biasa Iya. hidupnya ya. Ya, kita harus akhiri ya perbincangan kita dengan Mbak Nana Tegal dari Voice of Tegal ini. Perbincangan yang menarik dan saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, sampai jumpa di lain kesempatan.